Selamat pagi anak mem, hari ini kita bertemu kembali di subtema yang baru ya. Nah sebelum kita belajar, kita berdoa dipimpin salah satu temanmu. Baik, hari ini kita masuk di tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku di pembelajaran 1. Nah ini judulnya unik ya, pekerjaan orang tuaku. Jadi anak-anak mem harapkan bisa menyebutkan apa-apa saja jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita masing-masing. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi kita IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita bisa kamu baca sebagai berikut. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Iya, kalau mem sendiri, orang tua mem itu pekerjaannya adalah guru. Kebetulan bapak dan mama orang tua saya pekerjaannya guru. Bagaimana dengan anak-anak mem? Apa pekerjaan ayah dan ibumu? Iya, coba sebutkan masing-masing ya. Baik, ayo membaca. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Yuk kita baca bersama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat yang baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih, ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya, ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lain dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ceritanya bagus ya. Jadi dari unsur-unsur dari cerita itu bisa kita temukan unsur-unsur intrinsik, ini namanya. Iya, ada unsur ekstrinsik apa saja. Dibaca kembali materi yang sudah memberikan di subtema 2. Oke? Nah, unsur-unsur yang ada dalam cerita boleh kita buat ke dalam ini namanya peta pikiran. Jadi ada itu tokoh, judul, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ini dia, judulnya Tupai dan Ikan Gabus, tokohnya tupai, yang memerankan ya ikan gabus, ikan hiu. Pesan moral harus saling tolong menolong, terutama antar sahabat dan saling percaya ya. Nah, sifat tokohnya tupai suka menolong, sementara ikan gabus adalah tokoh yang penyabar. Dia mau menunggu obat yang akan diberikan atau dibawakan temannya. Tempatnya di mana? Tempatnya untuk daerahnya di Kalimantan Barat. Tapi latar kejadian tempat itu ada di bisa kita bilang di pinggir pantai atau di perairan ya, karena ada ikan ya di pinggir pantai gitu ya. Nah, awal cerita tupainya melihat ikan gabus lesu. Di akhir cerita ikan gabusnya mendapatkan obat dari tupai sehingga dia menjadi sehat. Nah, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang dari kayu.
wayang dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, kita jawab pertanyaan dari teks. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Iya, tadi produk-produk dari kayu berupa kursi, ya, mebel-mebel, iya, peralatan rumah tangga juga ya. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Ya, menghasilkan barang berupa peralatan rumah tangga berupa mebel. Apa saja yang harus dikerjakan pengrajin kayu? Iya, ini dia tadi. Dia harus membeli kayu, memotong-motong kayu tadi, lalu dibentuk menjadi kursi atau meja dan sebagainya. Kemudian menghaluskannya, lalu mengecatnya. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Nah, dari mana kayu berasal? Lihat, pohon di hutan. Ya, pohon tersebut yang sudah tua ditebang. Lalu untuk membawanya ke tempat pengolahan harus diangkut dengan mobil angkutan. Kemudian dibawa oleh supir ke tempat pengolahan. Di tempat pengolahan kayu tadi dikerjakan oleh pengrajin kayu, dibuat bentuk sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah selesai dibuat bentuknya, dikerjakan rapi, diantar ke toko mebel. Dari toko mebel maka barang bisa disebarkan dan dapat dibeli oleh pembeli yang membutuhkan. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel itu dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Tapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena terjadi kebakaran hutan. Coba kamu perhatikan kenampakan hutan, yaitu kalau di warna hijau buat kenampakan hutan, adanya pohon. Kalau warna putih dia hutannya gundul. Jadi dulu di Kalimantan itu tahun 1950 sangat hijau. Di 1985 setelah 35 tahun di pinggirannya sudah mulai habis terkikis. Tahun 2000 sudah semakin banyak di bagian bawahnya. Tahun 2005 semakin banyak lagi. Semakin banyak sampai ke 2020 tinggal setengah atau setiganya lah. Nah, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan. Nah, tahun 1950 seluruh wilayah Kalimantan itu tertutupi hutan. Tahun 1985 hutannya sudah mulai ada yang gundul. Hutan Kalimantannya tapi masih luas, masih sedikit yang gundul. Kemudian tahun 2000 sudah mulai berkurang. 2005 semakin banyak berkurang. Karena semakin banyak warna putihnya tadi kan. 2010 sama banyaknya dengan pemukiman. Sudah 50-50. Kemudian hutan semakin sedikit, pemukiman yang semakin luas. Iya, bandingkan kenampakan hutan. Menurutmu bagaimana? Iya, ini dia. Nah, apa yang harus dilakukan menghindari kerusakan hutan? Yang pertama kita buat reboisasi atau penanaman kembali hutan yang udah gundul. Lalu dilarang pembabatan secara sewenang-wenang. Lalu menerapkan sistem tebang pilih. Lalu menerapkan sistem tebang tanam. Setelah ditebang ditanam, maka hutan tetap akan terjaga. Begitu kira-kira. Oke, baik, sampai di sini materi kita. Selamat belajar, sekian dan terima kasih.